Mari kita buat gamenya ya. Seperti biasa, buka file baru di Scratch, kemudian objek defaultnya dihapus, kemudian kita akan mulai membuat yang pertama adalah raketnya ya. Raketnya, oke, kita kasih warna raket atau playernya ini ya. Kita kasih warna biru aja, biru. Kemudian kita buat seperti ini. Oke, seperti ini untuk playernya. Kita taruh di sini. Kemudian kita kasih kodenya untuk menggerakkan playernya ini. Kita kasih nama aja dulu ya. Tim biru. Nah, ini kita kasih. Sekarang kita kasih kodenya untuk pergerakannya. Ya, oke. Biar terlihat lebih jelas ya sama kalian ya. Control forever. Kemudian kita gunakan if then. Nah, karena ada dua player nanti ya, tim biru dan satunya lagi, nanti untuk pergerakan yang tim biru ini sebelah kiri kita akan menggunakan tombol W dan S ya. Tombol W dan S. Oke, tombol W untuk pergerakan ke atas. Ya, sebenarnya kalian bisa gunakan tombol yang lain ya, terserah. Ya, kemudian kita duplikat saja ini untuk pergerakan ke bawahnya, yaitu tombol S. Kita kasih minus 10. Kemudian kita masukkan. Sekarang kita coba cek pergerakannya S ke bawah, W ke atas. Oke, sip. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya kita buat bolanya. Bolanya kita kasih warna hitam aja ya. Terus kita kasih kotak aja, kotak kecil seperti ini. Oke, kita kasih nama bola. Oke, kita kasih kode. Oke, forever control. Oke, pada saat pertama kita posisikan dulu di saat gamenya di start, posisi bolanya di tengah dulu aja. Oke, kemudian dia akan bergerak. Kemudian kalau nyampe atau menyentuh edge-nya atau menyentuh tepian dari screen ini, dia akan boncing ya atau mantul. Coba kita cek. Nah, ini ada ada yang sedikit perlu kalian edit ya. Di sini boncingnya ini, kalau kalian lihat ini agak kurang smooth, kurang menarik ya. Dia kalau mantul ke sana dia agak turun. Nah, karena itu kita harus buat ini. Kita keluarin ini, set rotation stylenya ini don't rotate aja. Coba kita. Ya, oke, seperti itu. Dia akan mantul seperti. Kecepatan nggak ini ya? Nah, kalau kecepatan kalian rasa cepet, ini kalian kasih ganti aja, misalkan 8. Oke. Tuh, kemudian kita buat ya sekarang untuk bolanya seperti itu. Kita buat bolanya kalau dia menyentuh tim birunya ini, dia akan mantul juga, ikut mantul ya. Oke. Oke, kita ambil if then di sini, kemudian sensing. Jadi kalau dia touching, bolanya menyentuh si tim biru, oke. Kemudian nanti kalau nyentuh tim biru, nah kita ingin dia mantul ya, mantulnya itu kemudian membentuk sudut dari
sekitar dari 30 mungkin sampai 360 derajat ya arah pantulannya ya. Oke. Jadi dia mantul ke sini dari sini sampai ke sini lah ya mantulannya. Jadi nggak lurus mantulannya. Nah, karena itu ketika dia mantul kita buat dia point in direction ya. Kemudian ini kita ganti di sini operator pick random. Nah, ini untuk sudutnya ya, sudut pantulannya ya, sudut pantulannya. Oke, ini saya kecilin dulu aja. Sudut pantulannya kita ambil sekitar 30, di antara 30 sampai 160 ya. Oke. Nah, kita coba masukkan di sini. Tuh, dia mantul ya. Dia mantul. Oke, mantulnya tidak lurus tapi dia membentuk sudut. Oke, itu untuk yang tim biru. Nah, sekarang kita buat yang tim satunya lagi ya. Ini tinggal kita duplikat saja. Kemudian kita ganti tim merah misalkan ya. Tim merah, kemudian kita edit. Mana nih tim merahnya nih? Oh, sorry, ini tim merah. Oke, kita kasih warnanya aja seperti ini. Kemudian ya, oke. Ya, setelah itu kita tempatkan di posisi sekitar sini ya. Oke, kemudian kita rubah sedikit kodenya. Dia untuk pergerakannya kita gunakan up arrow ya, anak panah ke atas untuk naik ya, dan anak panah ke bawah. Oke, kita coba. Oke, ini pergerakannya benar ya, tapi ini belum mantul ya di sini. Oke, belum mantul. Nah, sekarang kita kembali ke yang bola, kemudian kita buat satu sini duplikat. Masukin ke sini juga. Oke, if touching tim merah. Nah, kita buat dia nilainya minus di sini ya. Ini minus. Oke, kita coba perhatiin deh. Oke, saya berhasil ya. Oke. Oke, itu pergerakannya. Kemudian mungkin kita perlu kasih suara ya, tapi mungkin nanti belakangan aja. Nah, sekarang kita mulai membuat skornya nih ya. Jadi nanti sistemnya kalau bolanya ini nyampe di batas sini, berarti nanti si merah yang dapatkan poin. Tapi kalau bola ini nyampe ke batas sini, lewatin batas ini, berarti dia akan tim biru yang dapat poin ya, tim biru dapat poin. Nah, karena itu kita buat sprite lagi sebagai istilahnya untuk gawang lah, atau biar nanti gampang kita buat scoringnya ya. Ya, kita bikin satu lagi. Kita buat seperti ini untuk gawangnya ya, misalkan ini yang gawang merah. Oke, nah, mana dia? Oke, kini kita letakkan di sini. Oke, ini kita kasih batas merah. Kemudian kita buat lagi satunya, ini kita taruh sini, geserin di sini, geser ke sini, kita ganti warnanya jadi batas biru ya.
Oke, seperti itu. Ini kita ganti namanya batas biru. Oke, terus kita kembali ke bolanya nih. Nah, sekarang kita buat, oke, kecilin ini, kemudian kita buat kodenya sekarang untuk scoringnya ya. Jadi kalau bolanya ini mengenai ini kan berarti poin untuk si merah. Oke, kalau bolanya mengenai merah nanti poin untuk biru. Oke. Jadi kita buat poinnya saja, scoringnya ya. Kemudian forever. Dan kita buat dua variabel dulu. Skor merah. Oke. Kemudian satu lagi skor biru. Oke. Ketika pertama kali di play gamenya, kita buat kedua variabel skornya ini bernilai 0. Baik skor biru maupun skor merah bernilai 0. Oke, sekarang kalau bolanya, if ya, jika bolanya itu menyentuh ini, saya geser sedikit ya biar kita fokus di sini, menyentuh dari batas merah. Oke, if touching batas merah, maka kita buat operator variabelnya change. Nah, kalau dia bolanya nyentuh batas merah kan berarti yang biru, skor biru nambah 1. Oke. Nah, kemudian sebaliknya, kalau dia menyentuh batas biru berarti skor merah bertambah. Oke, kemudian di sini kita kasih weight-nya. Kita masukin sini. Oke. Kita lihat ini, kita atur yang skor merah agak ke sini, ini agak ke sini. Oke, kita coba cek. So, skor merah bertambah, skor biru bertambah. Oke. Coba ini. Oke. Biru bertambah. Oke. Untuk skornya berhasil ya. Skornya berhasil seperti itu, ada penambahan. Ya, oke. Kemudian biar nggak kelamaan, kita timer aja ya. Kita timer untuk permainannya, jangan kelamaan. Oke. Nah, kita buat operator baru lagi. Nah, variable baru maksudnya. Nah, itu timer. Oke. Timer, kemudian kita seperti biasa pada saat dimulai kita buat set timernya jadi 0 dulu ya. Kemudian kontrolnya kita buat jangan forever ya, kita buat repeat until ya. Oke. Timernya kita atur misalkan 15 detikan ya. Dan kita buat repeat until. Oke, nanti kalau waktunya sama dengan 0 ya. Timernya sama dengan 0. Repeat until sama dengan waktunya sama dengan 0. Kemudian ini kita buat waktunya berkurang ya, berkurang per 1 detik.
timernya berkurang. Oke, kita set timernya, kita arahin ke sana, kita cek dulu. Oke, kita mulai timer 15 kemudian berkurang. Oke, 13, 12 berkurang ya, 11 dan seterusnya. Mungkin untuk timer saya nggak perlu perlihatkan ya. Nah gini kayaknya lebih bagus, nggak usah diperlihatin timernya. Oke.